Susahnya di Pilpres kali ini adalah ada capres gagal di DKI yang mau melanjutkan kegagalannya di seluruh Indonesia. Dan ada satu lagi capres yang masa lalunya bermasalah dan malah menggandeng cawapres yang juga bermasalah. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaword. Saya benar-benar angkat tangan, melambaikan bendera putih kalau sudah bicara tentang capres yang satu ini. Anies Baswedan dengan pede mengatakan bahwa jika dia terpilih sebagai presiden, dia akan melanjutkan konsep rumah DP 0 rupiah secara nasional. Itu adalah salah satu misi utama dia dan Caimin untuk memudahkan KPR untuk semua. Bagaimana kredit perumahan rakyat bisa diakses untuk semua warga Indonesia yang hari ini ingin memiliki rumah. Dalam visi misinya, mereka bahkan berani mengatakan ingin menyediakan hunian yang layak, dekat pusat kota, dan dengan harga terjangkau bagi semua kalangan, termasuk anak muda dan pekerja informal. Menyediakan program KPR bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk untuk anak muda yang belum punya rumah, serta menyediakan hunian layak dengan sistem sewa yang terjangkau. Inilah calon presiden yang mungkin masih tertidur dan mimpi di siang bolong. Benar-benar sudah parah urat malunya. Apakah kalian percaya bisa dapat rumah di dekat pusat kota dengan harga yang terjangkau? Kalau ada pun, ada berapa banyak? Saya rasa kalian semua tidak perlu diajari untuk mengetahui bahwa rumah atau lahan di tengah kota atau dekat pusat kota selalu mahal. Yang murah itu biasanya di pinggiran. Jadi visi Anies ini benar-benar serius atau cuma pengibulan terselubung untuk menarik simpati masyarakat? Dulu saat di Jakarta, dia juga mengatakan hal yang kurang lebih sama. Hunian terjangkau dan layak. Nyatanya tidak terjangkau masyarakat menengah ke bawah. Bahkan unit yang dibangun sangat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah orang yang butuh rumah. Target hunian bahkan digunduli sampai 95%. Kenapa program ini tidak lebih dari sebuah perangkap? Karena dulu program DP 0 rupiah ini sudah berulang kali ganti kulit. Pada saat kampanye dulu, Anies dan Sandiaga bilang program DP 0 rupiah akan berbentuk rumah tapak di Jakarta. Tidak lama kemudian, Anies merevisi menjadi rumah lapis yang sebenarnya cuma rumah susun. Tapi karena gengsi mirip dengan program Ahok, makanya diganti istilahnya menjadi rumah lapis. Terus, kalau saya tidak salah ingat, namanya rumah DP 0%. Tapi karena dikritik, namanya berubah menjadi rumah DP 0 rupiah. Disebutkan, target penerima program ini adalah warga ber-KTP Jakarta. Kelas menengah ke bawah dengan penghasilan total rumah tangga mencapai 7 juta per bulan. Tapi 2 tahun setelah itu Anies ubah aturan tentang batas penghasilan tertinggi dari 7 juta menjadi 14,8 juta rupiah. Penghasilan 14,8 juta per bulan bukan lagi termasuk masyarakat menengah ke bawah. Yang artinya Anies entah sengaja atau tidak mematikan mimpi masyarakat berpenghasilan rendah untuk punya rumah sendiri. Kalau ini bukan pengibulan, maka saya tidak tahu istilah lain yang cocok. Awalnya dipakai untuk menjaring masyarakat supaya mendukung Anies menjadi gubernur. Sesudah itu, pelan-pelan syarat dipersulit. Yang dulunya mendukung dia merasa kayak dilepehin dan ditelantarkan. Dan kegagalan program ini malah dibanggakan oleh Anies dan mau dia jalankan di seluruh Indonesia. Dan ini adalah tindakan konyol segila-gilanya. Dari target awal 200 ribuan unit, yang dibangun cuma sekitar 10 ribu unit. Untuk kebutuhan di Jakarta saja Anies gagal capai target. Apalagi untuk satu Indonesia. Mau berapa puluh juta unit rumah? Otak terlalu pintar, ya jadinya begini. Cuma tahu teori, tapi implementasi nol besar. Kalau bicara tentang teori dan narasi bombastis, Anies memang jagonya. Juara dunia tanpa tanding. Urusan bisa terlaksana atau tidak, masa bodoh lah. Itu urusan belakangan. Yang penting, usahakan sebanyak mungkin orang masuk perangkap pengibulan ini.
Tiap hari ketemu warga, selalu bicara soal perubahan. Mau tetap seperti sekarang, begini-begini saja, atau mau perubahan? Begitu kira-kira yang ditanyakan Anies. Tapi yang ditawarkan malah program lucu yang sudah terbukti gagal. Perubahan apaan kalau isinya sama aja? Isi sama, beda bungkusan doang. Itu namanya pengibulan terselubung, pengibulan berbungkus janji manis. Kalau Anies jadi presiden, kacau semua. Yang sudah gagal malah mau di copy paste lagi. Yang diteruskan itu adalah program yang terbukti bagus. Tapi memang benar sih, Anies itu berbahaya. Berbahaya dalam arti negara ini bakal dibuat lari kencang, tapi arahnya mundur ke belakang. Belum lama ini Anies juga bilang dia menargetkan 250.000 kosakata baru ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya tidak tahu apa urgensinya program ini untuk kemajuan bangsa. Tapi memang beginilah Anies, tidak ada program yang benar-benar logis dan masuk akal. Anies lebih cocok menjadi komedian atau pelawak. Program yang dia tawarkan cocok untuk bahan lawakan. Apakah kalian bangga kalau nanti Anies bikin program sumur resapan di seluruh jalanan di Indonesia? Jalanan di seluruh Indonesia diganti namanya, mau nggak? Apakah kalian ngiler kalau nanti Anies melanjutkan program OKOC? Dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha, dicarikan pembeli malah. Yang ada malah Indonesia jadi bahan tertawaan dunia karena setiap hari ada saja kelucuan yang dibuat Anies. Jubir Anies yaitu Sudirman Said sempat mengeluh karena Anies Caimin tidak pernah unggul dalam berbagai survei. Dia bingung karena menurut dia dukungan masyarakat terhadap mereka terus membesar. Tiap kali Anies hadir di sebuah acara, berkunjung ke pasar, hotel, rumah ibadah, masa membludak. Kondisi di lapangan menunjukkan makin banyak yang mau perubahan. Apalagi acara Jalan Sehat yang pernah diklaim dihadiri oleh 1 juta orang. Mana mungkin Anies selalu jeblok di semua survei? Ya namanya Anies jualan program lucu, tapi pendukungnya tidak sadar itulah yang bikin Anies jeblok di banyak survei. Bahkan 2 survei dari negara asing juga sama. Anies Caimin tetap di peringkat paling bawah. Nasibnya sudah terukir dengan jelas, kalah di putaran pertama Pilpres dan jadi paslon penggembira. Susahnya di Pilpres kali ini adalah ada capres gagal di DKI yang mau melanjutkan kegagalannya di seluruh Indonesia. Dan ada satu lagi capres yang masa lalunya bermasalah dan malah menggandeng cawapres yang juga bermasalah. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.